Shalom, selamat Paskah. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hari, sepanjang bulan ini. Dan pada hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kami semua, supaya kami bisa beribadah. Dan kami mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya itu Tante mau tanya, apakah arti Paskah bagi kalian? Kalau aku, arti Paskah itu sebuah kemenangan. Gitu deh. Mbak Fiona, Tuhan Yesus bangkit. Oke, jawabannya benar semua. Ya, sekarang kita akan angkat satu pujian. Apakah arti Paskah bagi? Niko mau tanya ke teman-teman Niko yang sekarang ini, apa sih simbol kemenangan itu? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak. Apa, Will? Itu adalah salib. Oh, salib. Kalau gitu kita pujikan pujian SALIB dan jangan lupa pakai gerakan ya. S-A-L-I-B
rela mati di kayu salib gak cuma untuk nebus dosa kita loh, tetapi juga hidup bagi kita. Nah, itu tanda cintanya Yesus buat kita. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Yang mati bagi
kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kepada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan bila firman itu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, aku mau cerita teman-teman. 2 bulan lalu itu kan awal-awal corona teman-teman ya. Banyak teman-teman orang yang kena corona. Nah, saudaraku yang di Surabaya ini juga kena teman-teman. Sampai dia ini sampai meninggal teman-teman. Nah, akhirnya yang sedihnya lagi teman-teman, keluarga aku ini nggak bisa ke Surabaya karena mereka takut kalau ke sana nanti malah kena COVID teman-teman. Akhirnya aku dan keluarga aku semuanya karantina sendiri teman-teman. Gak berani keluar, aku nggak boleh main sama temen, aku nggak boleh sekolah, nggak dapat sekolah, terus keluar rumah itu kalau ada perlunya aja teman-teman. Apalagi kalau pas corona ini teman-teman, sekolahnya ini online teman-teman. Nah, ini akhirnya harus diwajibkan mempunyai HP yang dapat dibuat belajar, terus laptop, terus juga jaringan teman-teman kayak wifi lah. Nah ini sedihnya lagi teman-teman, aku ini nggak punya laptop. Terus HP gue ini juga HP biasa yang nggak seberapa canggih teman-teman. Apalagi terus juga jaringan wifi nggak punya teman-teman, karena ya keluarga gue nggak bisa bayar teman-teman, nggak bisa masang wifi. Nah akibatnya aku ini jadi ketinggalan, terus nilaiku jelek-jelek, terus akhirnya aku ini gak dapat peringkat teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah aku ini kayak nggak merasa dapat pertolongan dari teman-teman. Kayak aku ini kayak semua itu kayak adil teman-teman. Nah katanya itu Immanuel teman-teman, tapi kok nggak pernah merasakan kasih karunia Tuhan teman-teman. Kenapa ini Tuhan? Loh, teman-teman lihat nih. Loh sih kok kayak sedih gitu ya? Ya kamu kenapa? Ya. Kamu kenapa kok sedih? Ya ini lah teman-teman, aku kan ini pas corona ini aku nggak bisa belajar, nggak bisa punya, karena nggak punya laptop sama nggak punya wifi teman-teman. Akhirnya nilaiku jelek teman-teman. Walah, gitu aja sedih. Tau gitu cerita kita ya. Kita masih bantu kok, Iya. tenang aja, santuy. Nah kebetulan tadi itu kita habis jalan-jalan ke mall gitu, beli-beli barang gitu. Iya. Nah kita punya sesuatu ini buat kamu. Ya mungkin sesuatunya sih nggak seberapa, tapi mungkin ini bisa membantu kamu. Iya, ini laptop buat kamu. Loh, ini benar buat aku ya? Iya dong. Terima kasih teman-teman ya. Ini pasti mahal ya teman-teman ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Gak usah dipikirkan. Iya. Yang penting kan bisa membantu teman. Terima kasih teman-teman ya. Nah kan itu udah ada laptop. Nah ini aku punya mouse-nya yang cantik super unyu, jadi enak gitu kalau buat ngerjain tugas. Terima kasih ya. Kasih cenah. Aku nggak bawa barang, tapi tenang aja. Nanti di sini ada yang pasang wifi. Biaya per bulan aku yang tanggung. Mungkin nggak seberapa sih, tapi ya mungkin bisa bermakna teman-teman banyak ya. Teman-teman ini sangat membantu aku. Ternyata Tuhan ini masih memberanikan aku ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Halo adik-adik. Loh, Kang Gus, halo Kang Gus. Ini ada apa ya kok? Pada kumpul-kumpul semua ini. Ini loh Yosi lagi sedih. Iya dia Ya, galau-galau gitu loh Kak. Ada masalah apa ya, Yosi? Ini tadi aku nggak bisa belajar karena corona ini online. Nah, jadi adik-adik, gini, di masa pandemi ini kita tidak boleh berharap hanya kepada manusia, tapi kita harus mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kalau kita berharap hanya pada manusia sama pertolongan yang ada mungkin di pemerintah ya, mungkin vaksin itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah diketawakan. Jadi kita harus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Nah, di situasi dan kondisi seperti ini kita kebanyakan kan banyak putus sekolah, banyak yang di PHK dari pekerjaan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berharap hanya kepada Tuhan. Jadi gitu Yosi ya. Terima kasih Mas Gus ya. Terima kasih teman-teman juga atas doanya. Siap.
Shalom, selamat Paskah. Kak Wahyu mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik semuanya dan juga orang tua di rumah. Dan Kak Wahyu mengharapkan kita tetap sehat, dalam keadaan sehat dan tubuh yang sangat kuat. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib di Bukit Golgota, dan pada hari yang ketiga Ia telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah menang dan kita telah dimenangkan. Dan kita memperingatinya sebagai hari Paskah. Tuhan Yesus tidak lagi mati, tetapi Dia hidup dan seterusnya selamanya Dia akan hidup. Nah, pada hari ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah berdoa dan juga kita sudah menyaksikan beberapa adegan dari kakak-kakak kita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-14 dan juga 16. Kak Wahyu akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 14 dan juga 16 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Adik-adik, ini adalah Paskah kedua yang kita lalui selama masa pandemi. Di tahun yang kemarin kita merayakan Paskah dan juga masih di dalam keadaan yang sangat minim, di dalam keadaan daring atau online. Dan saat ini juga masih sama, kita merayakan Paskah secara daring. Mungkin berbeda dengan beberapa tahun-tahun sebelum pandemi ini ada, kita merayakannya bersama-sama, kita adakan ibadah tatap muka di gereja. Dan saat ini kita masih di dalam keadaan daring, masih keadaan online dan tidak bisa bertatap muka satu sama yang lain. Mungkin kita akan merindukan saat-saat di mana kita mencari telur ketika Paskah, ada banyak sekali permainan ketika Paskah. Dan saat ini kita hanya lalui bersama-sama dengan orang tua kita. Segala sesuatu pasti berubah. Awalnya gereja kita juga melakukan ibadah tatap muka sebelum pandemi. Dan ketika pandemi ini ada, kita melakukan ibadah daring, tidak lagi melakukan ibadah laring atau di luar jaringan, tetapi kita melakukan ibadahnya secara daring, mulai dari kita harus rekam, dan kemudian sampai saat ini masih ibadah secara online atau live streaming. Nah, itu semua kita lalui bersama-sama. Mungkin kita juga ada yang mendengar keluarga kita atau kenalan-kenalan kita mengalami kesakitan, ada yang sakit tetapi sekarang sudah sehat. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu mereka terdampak virus ini. Bahkan seperti cerita yang Kak Yosi katakan, mungkin sekolah-sekolah juga masih di dalam keadaan daring. Kita tidak memiliki handphone yang baik ataupun tidak memiliki laptop yang baik sehingga kita tidak bisa bersekolah dengan baik atau melakukan sekolah secara daring. Dan kemudian mungkin orang tua kita tahu ada beberapa orang tua kita yang harus dirumahkan dan tidak bisa bekerja lagi, atau bahkan hidup kita melihat orang tua seperti kesusahan sekali. Semua kita lalui bersama-sama, dan kita juga mungkin seperti yang Kak Yosi katakan, dia tidak bisa melihat di mana Tuhan itu. Mungkin kita tidak bisa merasakan di mana Immanuel, Allah yang adalah Immanuel itu. Tetapi kita belajar dari kisah Maria Magdalena pada hari ini. Maria Magdalena adalah perempuan pertama yang datang ke kubur Yesus di hari Paskah. Dan ketika dia datang ke kubur Yesus, dia melihat bahwa batunya sudah terguling. Dia pergi mendapatkan Simon Petrus dan mengatakan, kuburnya terbuka. Semua orang datang ke sana dan mereka mencari di mana Yesus. Dan mereka tidak menemukan di mana Yesus. Dan ketika Maria Magdalena hanya sendiri di kubur itu, dia menangis. Dan seperti cerita yang ayat-ayat yang telah kita baca, ada Tuhan Yesus di sampingnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia hanya menoleh dan dia hanya menangis.
di mana Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya Maria, Maria Magdalena berpaling dan dia melihat bahwa itu adalah Yesus dan dia katakan Rabuni yang adalah guru. Adik-adik, mungkin kita tidak melihat ada Tuhan Yesus di dekat kita karena masa-masa sulit atau masa-masa pandemi saat ini. Mungkin semuanya terlihat sangat kabur dan semuanya terlihat sangat, di mana sih Tuhan Yesus itu? Aku kok tidak merasakannya ya, aku seolah-olah hidup sendirian. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, untuk memberikan kemenangan untuk kita semua, karena cintanya kepada kita semua. Ia rela mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan menjadi menang atas maut. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Adik-adik, dari kisah ini kita mau melihat bahwa sebenarnya Tuhan ada di dekat kita. Maka kita harus berpaling dan kita harus melihat kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, tahun ini pemimpin-pemimpin negara kita, pemerintah-pemerintah kita telah mendistribusikan vaksin. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa menangkal penyebaran pandemi yang saat ini terjadi di sekitar kita. Tetapi bukan hanya itu. Pengharapan di dalam Tuhan bukan hanya sekedar vaksin yang akan kita terima. Itu hanya adalah salah satu contoh dari kebaikan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Meskipun kita telah divaksin atau guru-guru kita telah divaksin, kita tetap harus memandang kepada Tuhan dan senantiasa percaya bahwa Tuhan memiliki pengharapan dan kesembuhan yang luar biasa melebihi semuanya. Adik-adik, Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit juga, itu semua karena kasih-Nya kepada kita, dan Dia menebus dosa kita. Sama seperti eksperimen berikut ini yang bisa adik-adik lakukan di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah, eksperimen kita pada pagi hari ini sangat mudah sekali dan bisa kita lakukan bersama dengan orang tua. Nah, Kak Wahyu pada hari ini memiliki obat merah. Kalau adik-adik lihat, obat merah ini kan untuk luka. Dia akan mengandung yang namanya iodin. Nah, inilah yang berperan di dalam penyembuhan luka untuk adik-adik juga. Nah, Kak Wahyu juga memiliki air, setengah gelas air. Dan kemudian Kak Wahyu juga punya vitamin C. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan coba melihat apa yang terjadi ketika larutan betadine ini atau obat merah ini kita berikan vitamin C. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke, kita akan memasukkan cairan betadine atau cairan obat merah ini ke dalam setengah gelas air. Kita akan coba larutkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita akan coba aduk larutannya supaya dia kelihatan sangat keruh. Sepertinya kurang keruh. Oke, Kak Wahyu memasukkan 20 tetes aja betadine-nya atau larutan obat merahnya. Nah, kemudian di sini Kak Wahyu memiliki vitamin C, tetapi yang Kak Wahyu gunakan hanya separuhnya saja. Tidak perlu banyak-banyak, dan kemudian kita hancurkan vitamin C-nya. Wow. Kita hancurkan sampai dia lembut. Wah, dia sudah hancur. Kalau dia sudah hancur, seperti ini dan juga sudah halus, kita akan masukkan vitamin C ini ke dalam larutan obat merah yang ada iodinnya. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Oke, siap?
larutan yang awalnya keruh seperti ini menandakan dosa kita. Dan kemudian vitamin C yang ada di sini itu menandakan Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib. Dia sudah mau disiksa, dia sudah dihancurkan, dan dia sudah diremukkan seperti ini. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menebus dosa kita semua dan mengalahkan maut. Kita akan masukkan vitamin C ke dalam larutan obat merah kita pada hari ini. Wow, kita akan coba aduk. Dan apa yang terjadi? Wow, larutannya sudah menjadi bening. Dan meskipun kita masukkan obat merah ke dalamnya, sekali lagi, dia akan tetap menjadi bening. Adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Tuhan Yesus menyucikan kita semua. Tuhan Yesus menghilangkan semua dosa-dosa kita semua, menebus kita, mati di kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita tidak binasa, tetapi Tuhan hadir supaya kita memiliki hidup yang kekal. Adik-adik, eksperimen ini bisa adik-adik lakukan di rumah bersama dengan orang tua. Nah, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah melihat penampilan dari teman kakak-kakak kita, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah melakukan eksperimen kecil yang bisa dilakukan bersama dengan orang tuanya. Kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus begitu sangat baik dan Tuhan Yesus memiliki pengharapan. Mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita, ibadah Paskah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan juga firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Dan Engkau telah bangkit di hari yang ketiga sebagai tanda kasih-Mu untuk mengalahkan maut untuk kami ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang kami lakukan ya Bapa. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, menyediakan tempat di surga untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.